Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul-Jannah, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Akuntansi Reguler 2. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Pernamasari, SEMAK. Dalam video ini saya ingin membahas mengenai masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM. Dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang keempat, kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Yang kelima, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada dalam persaingan globalisasi saat ini. Di sini pertama saya ingin menjelaskan mengenai pengertian otonomi daerah. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu daerah otonom. Sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya UU nomor 1 tahun 1945. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonomi, yaitu kepresidenan, kabupaten, dan kota. Periode ini berlaku undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Dasar hukum otonomi daerah terdiri dari 6. Yang pertama, dasar tahun 1945, amandemen kedua, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 8A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kelima, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keenam, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam kurung revisi UU nomor 32 tahun 2004. Tujuan otonomi daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada 3. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Otonomi daerah adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pelayanan untuk masyarakat umum dapat dilakukan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayan yang baik yang dilakukan oleh daerah kepada masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Penggalian terhadap potensi terbaik daerah ini akan menampakkan sisi unik dan keunggulan daerah masing-masing. Usaha itu akan memberikan warna terhadap keanekaragaman dan keunikan sebuah daerah secara maksimal. Tujuan utama otonomi daerah. Yang pertama, tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua yaitu ada tujuan administratif. Perwujudan tujuan administratif yaitu ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang ketiga yaitu ada tujuan ekonomi. Sedangkan tujuan ekonomi ini yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia dengan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Permasalahan dalam otonomi daerah. Permasalahan dalam otonomi daerah itu yang pertama adanya eksploitasi pendapatan daerah. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifikasikan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan konverhensif yang dilakukan oleh institusi pemerintahan. Sebuah kekuatan tidak applicable dalam negara demokratis negara. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam entrepreneurship. Bila dikaji secara matang, identifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendapatkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat, meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat. Permasalahan yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum matang. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sebagai sarana percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, oleh karena itu pemahaman terhadap desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Yang ketiga, permasalahannya penyediaan antara aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Setidaknya terdapat 2 penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu 1. Pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi daerah kepada pemerintah di daerah. Yang kedua, desentralisasi telah mengelembungkan semangat yang tidak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga munculnya sentimen kedaerahan yang sangat kuat. Yang keempat,
yaitu kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melakukan amanat konstitusi peningkatan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Yang kelima, korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Permasalahan yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antara daerah. Ada gejala yang cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kedudukannya sama dan tidak ada taat kepada pemerintah provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dari beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepada daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Penyelesaian kebijakan pemerintah dalam masalah otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan peranan nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut peneliti, korupsi yang dilakukan kepada daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk memaju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapitalisme untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari sektor lain digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD dengan mengubah besaran penetapan pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaannya wajib dipatuhi seluruh wajib pajak. Pemungutan dan pengawasannya dilakukan aparat pemerintah. Kebijakan fiskal adalah berubah dari tahun ke tahun menyesuaikan keadaan ekonomi dan rencana pembangunan yang saat itu tengah dilakukan pemerintah. Pengubahan kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak, dan pendapatan ini akan digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2002, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural, kata Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Yang pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Yang keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipasi terhadap kondisi ketidakpastian. Kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh Indonesia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegritas tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Kaitan hubungan dari kebijakan percepatan pembangunan dapat membantu peranan Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi, seperti pemulihan ekonomi yang dapat membantu Indonesia untuk tetap melanjutkan proses dalam bidang ekonomi seperti perdagangan, produksi, hingga investasi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti peningkatan SDM, membantu UMKM meneruskan infrastruktur, mengembangkan teknologi, pemerataan kesejahteraan daerah, sampai dengan reformasi penganggaran dapat berperan bagi Indonesia untuk menghadapi globalisasi dalam bidang politik sosial hingga ruang lingkup. Yang selanjutnya itu tantangan dan hambatan di masa yang akan datang. Indonesia memiliki 5 tantangan utama di industri perdagangan global. Tantangan tersebut muncul di tengah pandemi corona yang belum ketahui ujungnya. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Yang kedua, proteksi perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan. Di antaranya, pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan sustainable issue. Yang tiga, perundingan kerja sama perdagangan menjadi sulit diselesaikan, padahal adanya perundingan yang baik mungkin untuk meningkatkan arus investasi, membuka pasar untuk produk baru, dan mengurangi hambatan perdagangan baik berupa eliminasi tarif atau pengurangan hambatan non-tarif. Yang keempat, potensi defisit dan resesi ekonomi mengingat telah banyak negara maju di berbagai benua yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun ini. Yang kelima, UMKM paling terdampak selama pandemi, sehingga pelaku usaha sektor ini terus dipacu untuk berinovasi, menghasilkan produk yang baru, dan bersandar ekspor. UMKM juga diminta melakukan diverifikasi di situasi bisnis yang belum pasti ini. Di sini saya ingin menjelaskan solusi sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. Agar mampu bertahan di era globalisasi, organisasi perlu meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya. Dalam meraih tujuan jangka panjang di era persaingan globalisasi, individu dituntut untuk mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antusiasme, ketekunan, ketahanan, serta konsisten. Sebaliknya, organisasi dengan SDM yang tidak bersemangat atau apatis justru akan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya.
Selain kegigihan, SDM juga perlu memiliki kemampuan berupa interpersonal skill yang baik agar mampu berinteraksi dengan semua orang sehingga mengembangkan diri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih.